Shalom, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Saudara di dalam keadaan yang baik tentu saja. Ya, saudara, kita beberapa hari yang lalu kita baru merayakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan Pentakosta yang pertama di loteng Yerusalem. Dan ada sebuah pertanyaan pembuka sebelum nanti Bapak Ibu melakukan komsel dengan keluarga masing-masing. Pertanyaannya begini, ketika Anda memberikan sesuatu kepada seseorang, apakah Anda lebih suka bahwa hadiah itu dipakai atau dipergunakan oleh orang tersebut, atau justru malah saudara lebih suka nggak usah diapa-apain deh, dianggurkan saja? Ya, dari pertanyaan itu saudara nanti bisa sharingkan kira-kira apa sih yang menjadi alasan kenapa kalau dibiarkan atau kenapa kalau lebih suka dipakai barang tersebut. Oke, ayat bacaan kita untuk komsel minggu ini itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya untuk berkumpul di satu tempat, menantikan Roh Kudus, menantikan penolong yang lain yang dikatakan yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus memang harus kembali ke surga, kembali kepada Bapaknya. Tetapi dia menjanjikan penghibur, menjanjikan penolong untuk menyertai, memimpin, dan menguatkan setiap orang-orang percaya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya untuk tinggallah di Yerusalem. Nantikan sampai Roh Kudus itu datang. Ya, Yesus tidak berkata menunggu 10 hari atau 7 hari. Tetapi dikatakan nantikanlah sampai Roh Kudus itu datang dan dicurahkan. Dan pada hari yang ke-10, maka ayat yang barusan kita baca itu terjadi Bapak Saudara. Kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Ya, dikatakan pertama di situ bahwa kata duduk ya artinya menantikan. Di ayat yang kedua tadi dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, pengertian duduk di sini artinya menantikan. Dan dalam penantian mereka itu tiba-tiba Roh Kudus diberikan. Sebab itu yang menjadi bagian kita hanya perlu untuk menerima saja. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, ya. Kita cukup menantikannya dan menerima saja. Artinya tidak ada usaha lain yang kita lakukan selain hanya menanti dan menanti. Tidak ada satu kerinduan untuk kita mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dikatakan di situ juga ada kata tiupan angin keras. Ya, itu berbicara seperti nafas, yaitu pemberi kehidupan. Turunnya Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru untuk setiap manusia. Sebab hubungan kita dengan sorga kembali terbangun. Kerinduan Tuhan sebetulnya adalah agar dia menaruh hukum-hukumnya di dalam hati kita. Tidak seperti dalam perjanjian lama di mana hukum itu ditulis dalam roh batu. Dan saya percaya fenomena di mana Roh Kudus dicurahkan itu akan membantu, akan menguatkan setiap kita. Di mana hukum-hukum Allah itu ada di dalam hati kita untuk membuat kita boleh melakukan kehendak Bapa. Ya, dan ada kata berikutnya adalah lidah-lidah api. Saudara, sifat dari api ini adalah menyucikan dan memurnikan. Jadi dengan kata lain, ketika murid-murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka, itu sebagai tanda mereka disucikan, mereka dimurnikan. Roh Kudus ini adalah pribadi yang akan memurnikan kehidupan kita. Ya saudara, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia bukan semacam zat atau
kuasa atau seperti yang mungkin hanya sebatas yang tidak mempunyai perasaan atau tidak punya jiwa. Roh Kudus adalah seorang pribadi dan dia bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Jadi ketika pribadi itu ada di dalam kita, maka pribadi itu akan membantu kita untuk memurnikan kita, memurnikan kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita bisa hidup benar, itu sebenarnya bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menolong kita, yang membantu kita untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong Parakletos, yang berarti encourager, atau sebagai pribadi yang memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, pastikan ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka pengalaman ini menjadi bagian kita. Penolong itu membantu kita, memberikan kepada kita semangat, ya, memberikan pada kita kekuatan. Apalagi setiap kita hari-hari ini sedang ada dalam sebuah kondisi, sebuah situasi yang tidak baik oleh karena pandemi ini. Ada banyak orang-orang yang mengalami ketakutan. Ada banyak orang-orang yang mengalami kegentaran bahkan untuk mereka melalui masa-masa yang sulit ini. Tapi saya percaya ini akan menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah bukti. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, kepercayaan. Bahkan kita bisa dimampukan untuk bisa melewati ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Ya, mari kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya pada waktu kita menerimanya, kita mengalami kehidupan yang terus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana bagi Bapak Ibu yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Yang sampai hari ini saudara mungkin belum tahu bahkan kenapa harus dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, saudara, saya percaya kehendak Tuhan untuk setiap orang untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk menerima dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama yang saudara harus lakukan adalah kita harus mempunyai rasa haus, seperti orang yang menginginkan air ketika dia haus. Hal yang semacam itulah yang kita rindukan dalam hati kita. Ya, rasanya kita kalau nggak minum, rasanya kita waduh dying, kita mau mati rasanya. Nah, hal seperti itulah yang harusnya ada di dalam kerinduan kita. Waktu kita menantikan untuk kita dipenuhi, untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat 37, firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa yang membaptis itu adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Kalau ada orang datang kepada saya dan berkata, Pak tolong, saya rindu, saya mau dibaptis oleh Roh Kudus. Saya akan katakan, saya nggak bisa membaptis dengan Roh Kudus. Kalau baptis dengan air saya bisa melakukan, tapi kalau dengan Roh Kudus nggak bisa. Kenapa? Baptisan Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh Kristus sendiri, oleh Yesus sendiri. Saudara apa? Datang kepada Yesus dengan rasa haus, dengan satu kerinduan untuk saudara dipenuhi. Ya, hanya rasa haus dan datang kepada Yesus. Lalu berikutnya saudara, yang kita perlu lakukan adalah kita harus percaya. Ya, di dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya begini saudara, kalau saudara minta tetapi saudara nggak yakin bahwa saudara akan menerimanya, ini akan menghambat kita untuk sungguh-sungguh mendapatkannya. Jadi pastikan pada waktu saudara sudah punya rasa haus,
sudah punya kerinduan, saudara percaya untuk menerimanya. Ya, ada banyak orang yang mengatakan untuk belajar sama saya untuk bisa berbahasa roh, karena tanda awal orang dibaptis dalam bahasa roh adalah dia bisa berkata-kata bahasa yang lain. Saya katakan bahwa bahasa roh nggak bisa diajarkan, saudara. Ya, kata-kata itu adalah kata-kata yang dianugerahkan, yang ditaruh oleh Tuhan sendiri dalam mulut kita. Pengalaman pertama pada waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus, itu kira-kira waktu saya berumur 14 tahun, SMP waktu itu, saudara. Dalam satu pertemuan persekutuan, pembicaranya menawarkan untuk siapa di sini yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu saya ada di sana, saya mengangkat tangan. Ya, lalu beberapa orang angkat tangan, lalu maju ke depan. Dan sungguh, saudara, waktu pertama kali Roh Kudus menjamah saya dan memenuhi saya, rasanya memang dari dalam mulut ini ada sesuatu yang keluar secara otomatis. Kata-kata yang meluncur dengan sendirinya. Saya pun nggak bisa menahannya, saudara. Ya, dan waktu saya dengar kata-kata saya mengerti, tidak mengerti apa yang saya katakan. Tetapi percayalah, seperti seorang bayi yang pada waktu mulai berkata-kata, nah, hal yang seperti itulah. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa menguasai apa yang saya katakan. Tapi semakin kita bertumbuh dalam kedewasaan, kita bisa, oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa mulai mengatur, kita bisa mulai mengarahkan, sehingga apa? Tidak kebablasan, saudara. Sempat pada waktu itu saya dibaptis Roh Kudus sampai beberapa jam, saya nggak bisa menahan mulut saya untuk berkata-kata dalam bahasa yang saya nggak mengerti. Ya, tapi saya percaya pada waktu itu keluar, ada rasa damai sejahtera di dalam hati saya. Ada sesuatu yang melingkupi hati saya, sukacita. Wow, orang yang penuh Roh Kudus, tandanya pada itu ada satu rasa ingin terus membaca firman, bersekutu dalam doa, bersekutu di dalam persekutuan orang-orang percaya, sharing, ya, menggali firman. Itu yang muncul ketika Roh Kudus mulai menguasai dan mengambil alih, memimpin kehidupan saya. Tapi diawali oleh karena rasa haus dan percaya bahwa sudah menerimanya. Lalu yang ketiga, saudara, adalah kita menerimanya. Ya, setelah punya rasa haus, percaya, kita menerimanya. Dalam Yohanes 7:39 itu dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, penting sekali bagi kita untuk terus hidup, saudara, dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, dalam Kisah 2 ayat 38. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus akan leluasa memimpin, membimbing, menyertai, dan menuntun kita senantiasa di dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara, tanda orang-orang yang dia percaya dan dia menerima Roh Kudus dari dalam kehidupannya akan kelihatan. Yang pertama adalah life will flow out. Kehidupan yang memancar keluar. Ya, dikatakan tadi bahwa ada aliran-aliran kehidupan yang muncul dalam hati kita. Dan dikatakan aliran air itu terus akan memancar sampai kepada kekekalan. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang dari dalam itu, yang kita tidak usahakan, tapi kita belajar untuk menerimanya, kita hanya belajar untuk mengikutinya. Artinya apa? Artinya dari dalam kehidupan kita, orang-orang akan melihat bagaimana ada perubahan, ya, dari dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasa Tuhan dan orang-orang akan melihat buah dari pertobatan kita. Nah, ciri orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus saat ini dengan mereka yang tidak dipenuhi Roh Kudus adalah bagaimana mereka meresponi situasi dan kondisi hari-hari. Ada banyak orang yang panik, ada banyak orang ketakutan, lalu mereka mencoba untuk mengumpulkan bagi dirinya, bagi keluarganya. Kalau bisa untuk jangka waktu yang panjang, mereka mengumpulkan semua kebutuhan untuk hidup. Nggak banyak dari orang-orang ini untuk apa? Berpikir bagaimana bisa
membantu yang lain, bagaimana bisa berbagi kepada yang lain. Tapi saya percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak hanya memikirkan untuk kehidupan pribadinya, tapi mereka mulai belajar juga untuk keluar, melihat di sekitarnya, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu. Ya, ini adalah life will flow out. Kehidupan kita akan memancar keluar. Lalu yang berikutnya adalah life will glow. Kehidupan kita akan bersinar. Ya, berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Sebab apa? Sebab terang itu ada di dalam kita. Ciri yang paling gampang juga orang bisa membedakan mereka yang dipenuhi Roh Kudus dengan mereka yang nggak ada Roh Kudus. Dari wajahnya akan kelihatan. Ya, walaupun dalam tekanan, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam segala situasi yang nggak enak, yang nggak baik, life will glow, kehidupannya bersinar. Ya, kenapa? Kan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, walaupun dalam tekanan, dalam masalah, wajahnya tetap berseri-seri, wajahnya tetap penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan memancar dari kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak punya Roh Kudus, mereka akan kelihatan di wajahnya nekuk, saudara, seperti pepaya yang lonjong begitu. Ya, penuh dengan ketakutan, kepalanya akan tertunduk lesu, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, kita mengucap syukur kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, life will overflow. Ya, kehidupannya akan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi sekitar. Overflow, meluap, meluber. Ya. Nah, ketika sang encourager, yaitu Roh Kudus ada di dalam kita, kita pun akan menjadi encourager. Kita juga akan menjadi penolong, kita pun juga akan menjadi memberi semangat bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Ya, tanda ini akan menyertai saudara. Nah, saya percaya dari komsel-komsel yang ada, semua dipenuhi Roh Kudus, semua dibaptis, maka kita akan bisa melayani satu dengan yang lain, memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, penting untuk setiap kita bisa mengalami ini. Dari pertobatan yang kita sudah lakukan, ya, kita menerima pengampunan dosa, lalu Roh Kudus memenuhi kita. Kita dipimpin setiap hari, dituntun dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Ya, hidup kita semakin disempurnakan, hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus menjadi orang-orang yang memberikan bantuan, memberikan semangat bagi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.